Kalau kita ingin sampai kepada Allah, maka kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita juga ingin sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ikuti orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa itu orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi dan para rasul, ulama al-alimin, seperti yang kita oleh Syekh Syamman Al-Badani dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgaf Bersih. Ini luar biasa. Kita harus menghormati guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dicintai oleh Allah, baru dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi kayaknya ada yang ngantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih selang-seling masih. Dipaskan 3 kali sunnah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang dengan sesuatu yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi orang tua kita, yaitu Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasni bin Umar Al-Hasni. Kita doakan beliau, orang tua kita, selalu sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dijauhkan daripada segala penyakit, jadikan anak-anaknya saleh salihah, menjadi penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Wabil khusus juga yang saya muliakan akhina fillah Al-Habib Muhammad Fitrah Al-Idrus, yang masih muda, yang suaranya seperti Nabi Daud, insyaallah. Kita doakan beliau sehat walafiat, dikuatkan badannya, diberikan rezeki yang lancar, dimudahkan dakwahnya, jadi orang yang sugih dan bisa kawin lagi. Amin Allahumma. Mau juga doanya tah? Allahumma shalli ala Muhammad. Dan orang tua al-asatid, guru di sini, guru Abdurrahman dan ustaz-ustaz yang lain, yang al-fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Kita doakan semoga sehat wal afiat, segala urusannya dilancarkan zahir dan batin. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya al-fakir tidak pantas di sini untuk berceramah, karena kita di sini sudah ada orang tua kita tadi sudah memberikan nasihat luar biasa sekali. Ya, al-fakir di sini karena imtithalul amr, perintah dari beliau aja, kalau nggak ada perintah nggak mau ceramah ini. Dilempar ke Habib Fitrah aja. Hadirnya kita ingin tabarukan, insyaallah.
Disebutkan tadi bagaimana kita ini acara ini untuk mengkholeh daripada Syekh Muhammad Samman Al-Madani dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asqaf Gresik. Telah disebutkan secuil daripada manakib biografi daripada wali-wali tersebut. Semoga kita mendapatkan barokahnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin sampai kepada Allah, maka kuncinya kita ikuti Nabi Muhammad, jangan guring. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, maka kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita juga ingin sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita ikuti orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa itu orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi dan para rasul, ulama'ul alimin, seperti yang kita oleh Syekh Samman Al-Madani dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asqaf Gresik. Ini luar biasa. Kita harus menghormati guru sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dicintai oleh Allah, baru dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya guru itu ada 3 macam. Guru itu ada 3, ya. Ada namanya Syekh lit Tabarruk, yang kedua namanya Syekh lil Istifadah, yang ketiga namanya Syekhul Fatah atau Syekhul Futuh. Yang pertama namanya guru Syekhul Tabarruk, guru kita ngalap berkah, guru kita mengambil barokah. Ini guru kita bisa ditemui hayyan kana au maitan, baik hidup ataupun sudah meninggal. Seumpama salah satu di antara kita bermimpi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, seorang wali min auliyaillah yang luar biasa. Bermimpi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, diberi amalan, ditalkini surat Al-Fatihah, diijazahkan daripada surat-surat Al-Quran, ayat kursi, diberikan daripada zikir, amalan daripada ijazah dari Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diberikan salawat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini namanya kita sekarang mendapatkan guru barokah, berkat mimpi orang wali yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita mengambil tabarruk dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Atau misal yang masih hidup, ada tamu dari jauh seperti sekarang nih, ada beliau dari NTT, aslinya beda, NTB, beda sedikit, NTB beliau jauh. Atau ada guru, ada tamu dari luar negeri, ada dari Syria, ada dari Hadramut, ada dari Yaman, ada dari Malaysia seumpama, datang ke majelis kita, kita datang ke sana, ini kita mengambil Syekhut Tabarruk, ini dinamakan guru kita mengambil barokah. Guru juga kita mengambil barokah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya guru Syekh lil Istifadah, guru mengambil faedah ilmu. Seperti umpama di sini ada guru, ada ustadz, ada habib bikin majlis seminggu sekali, pengajian tafsir, pengajian fikih, pengajian hadis. Kita hadir setiap minggu. Ini namanya kita berguru istifadah, guru mengambil daripada faedah ilmu. Dan guru tabarruk
Dan guru daripada istifadah ini banyak sekali, bisa 1, bisa 2, bisa 50, bisa 100, bisa 1000, bahkan bisa 1.000.000. Nah, ini namanya gampang sekali kita mengambil syekh tabarruk dan syekh daripada istifadah. Sekarang canggih, ya, cukup lihat HP, ya, ketik Habib fulan, Ustadz fulan, guru fulan, klik ceramahnya, itu sudah istifadah. Kita berguru namanya istifadah, mengambil faedah, mengambil faedah. Tapi bergurunya nyarinya yang memang sanadnya, ilmunya berhubungan dengan gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyari guru yang ilmunya, yang sanadnya pernah belajar dengan guru dan gurunya belajar dengan gurunya bersambung dengan Nabi Muhammad, Habib Abu Bakar bin Muhammad Gresik, Syekh Muhammad Samman. Ini luar biasa keilmuannya, berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadir di sini, ini Al Habib Abdul Qadir, Al Habib Gures, Al Habib Hashim, Al Habib Ghalib. Ini gurunya sanadnya sudah jelas. Habib Gures di Habib Taufik Kasegah Pasuruan, Habib Ghalib di Dalwa, ya, Darul Lugha wa Dakwah Bangil. Gurunya jelas. Yang semua di sini adalah jelas berhubungan ilmunya dengan gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Pak, kadang di akhir zaman ini, kadang orang baru tobat langsung jadi ustadz, pinter ngomong langsung jadi ustadz, diundang sini artis, jadi artis, diundang sini, ilmunya nggak ada, ya. Ilmunya dari siapa tanya? An Syekh Google katanya, ya, an Syekh YouTube, an Syekh TikTok, an Syekh Instagram. Nggak ada bobotnya sama sekali, ya. Karena itu kita harus berguru dengan yang berhubungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga ada namanya Syekhul Fatah atau Syekhul Futuh, guru futuh kita. Apa itu futuh? Pembuka. Dan Syekhul Fatah ini cuma satu, nggak lebih daripada satu. Seumur hidup cuma satu. Apa itu Syekh Futuh? Yang membuka daripada ilmunya Allah dan baginda Nabi Muhammad sehingga kita langsung dekat kepada Allah dan juga dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada guru, ya, mengajarkan kepada muridnya, santrinya, ini santri langsung terbuka. Langsung dia menjadi orang amil saleh. Langsung dia dekat kepada Allah, gak ada neko-neko lagi. Ini namanya sudah futuhnya sudah dibuka. Ibarat keran, ya, biasanya kalau ketutup kerannya sedikit-sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Ini kalau Syekh Futuh dibuka sudah. Makanya apa? Langsung kita berdoa, sering berdoa, Allah ta'alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukalah kepada kami sebagaimana pembukaan pemberian Allah kepada kaum arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Syekh Futuh ini Pak, ini ngujinya kepada santri luar biasa. Ngujinya sama santri, sama penuntut ilmunya, dia luar biasa. Kalau sekarang kita ini diuji mungkin tidak pantas kita, ya, sudah murtad kita dari agama Islam. Karena apa? Kurang ajar guru ini tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, padahal ujian daripada guru. Kita harus sabar dengan apalan daripada guru kita, dengan aturan guru kita. Kalau kita ngelanggar, kita harus siap dipukul. Maka itu dikatakan isbir ala murril jafa min muallimin fa
inna rusubal ilma fi nafaratih. Bersabarlah atas ujian guru, karena kalau kalian sabar daripada ujian guru, maka kalian akan mendapatkan ilmu dan keberkahan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada guru-guru kita. Amin. Allahumma. Ada seorang imam yang bernama Al-Imam Ad-Dimashqi. Al-Imam Dimashqi ini muridnya Al-Imam Malik. Ya, Imam Malik sahibul madhab. Ketika itu Imam Dimashqi ini masih kecil, ingin nyantri ke tempatnya Imam Malik. Imam Malik bin Anas, ya, yang punya madhab Maliki. Tahu ya? Bukan Maliki di sini. Imam Malik bin Anas sahibul madhab. Ini namanya Ad-Dimashqi, umur 8 tahun pengen nyantri kepada Imam Malik. Imam Malik itu punya pengajian seminggu sekali, Al-Muwatta, baca hadis Muwatta, berjilid-jilid tebal-tebal, berjilid. Yang hadir semua guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, mbah-yai, alim semua. Ini ketika buka majelis ada anak kecil, banyak sudah ustadz-ustadz, guru-guru, alim-alim semua. Ini ada anak kecil dari belakang jalan, dari belakang sampai ke depan. Katanya Imam Malik, panggil khaddamnya, pembantunya, ini anak kecil ini kunci di rumah saya, jangan sampai keluar, nanti ganggu majelis ini. Setelah itu Imam Malik bikin majelis menerangkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai, suruh panggil anak kecil tadi tersebut, langsung dipukul 17 kali, Pak, dicambuk sama Imam Malik. Pukul 17 kali, nangis anak tersebut. Imam Dimashqi ini nangis, calon imam, calon wali, calon orang yang berilmu, nangis. Kemudian kata Imam Malik, kamu ini mau ganggu pengajian saya, ini majelisnya Rasulullah, jangan diganggu. Saya membacakan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik itu, Pak, kalau sudah baca hadis, apapun yang mengganggu gak menghiraukan dan pasti marah kalau diganggu. Suatu saat beliau ketika membaca satu hadis dan hadisnya ini panjang, dilihat sama santri-santrinya, Imam Malik ini menahan rasa sakit yang sangat luar biasa sampai membiru wajahnya. Kita terus dibaca hadis Nabi Muhammad SAW. Setelah baca hadis langsung teriak, tolong. Kata Imam Malik, apa? Ada kalajengking 17 kali nengat saya. Tapi Imam Malik luar biasanya enggak memutus daripada pembacaan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, saking beradabnya kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Malik ini memarahi Imam Dimashqi yang masih kecil, pukul langsung 17 kali. Jangan ganggu saya baca hadis, kata Imam Malik. Nangis ini anak kecil Dimashqi ini. Kemudian, kenapa kamu nangis? Sakit. Dijawab sama anak itu, ya, Dimashqi itu, saya menangis bukan karena dipukul. Apa? Saya menangis bukan karena kesakitan dipukul engkau, wahai Imam Malik. Saya menangis karena apa? Karena dimarahi sama engkau dan aku disuruh pulang. Kenapa? Karena kamu harus bahagia. Saya ini susah-susah kesini, ibu saya menjual sawah, menjual rumah, menjual tanah, membiayai saya supaya saya datang kepada tempatmu ini dan belajar ilmu kepada engkau, wahai Imam Malik. Itu luar biasanya perjuangannya orang tua dulu kepada anaknya. Hartanya semuanya diberikan kepada anaknya untuk menuntut ilmu. Maka kata Imam Malik, oh begitu alasannya. Kalau begitu, kata Imam Malik, maka 17 cambukan tersebut aku ganti dengan 17 hadis yang sanadnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Gampang, baik. Nah, 17 sanad hadis sekarang sudah banyak. Iya, sekarang enak sudah. Mau Sahih Bukhari sudah ada
cetakannya sudah hadis sahih semua. Kalau dulu Pak, itu Imam Bukhari itu sebelum menyusun kitab Bukhari tersebut yang sahih, yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, itu mengumpulkan satu hadis aja Imam Bukhari sampai berjalan sampai berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan. Mau ketemu guru ini punya hadis satu yang sanad Rasulullah, datang ternyata apa? Ternyata maudhu. Kadang-kadang enggak sahih. Cari lagi guru. Itu mengumpulkan satu hadis. Bagaimana? Karena sabarnya seorang al-Imam Dimashqi dipukul 17 kali mendapatkan 17 hadis yang sanadnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu berkat dia sabar dan adab kepada gurunya, dia mendapatkan ilmu yang barokah sehingga menjadi al-Imam Dimashqi yang terkenal di zamannya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh semuanya. Amin. Allahumma. Kita perlu ketahui juga bagaimana adabnya orang tua dulu. Bagaimana ibunya Imam Asy-Syafi'i. Ibunya Al-Imam Asy-Syafi'i Pak, itu ketika Imam Syafi'i mau belajar, Syafi'i, Muhammad, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad, ini uang, ini bekal, kamu belajar ilmu kepada Imam Malik. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik bin Anas. Kamu belajar, jangan pulang kecuali kamu sudah menjadi orang alim. Jangan pulang kecuali kamu sudah menjadi orang alim. Itu ibu-ibu zaman dulu itu. Kalau zaman now lain lagi. Ya, TikTokan ya, lihat-lihat film Korea atau yang lain-lainnya. Kalau dulu, dididik anaknya, jangan pulang ke rumah kecuali sudah menjadi orang alim. Akhirnya belajar ilmu kepada Imam Malik sampai berpuluh-puluh tahun, pulang ke rumah, ya dokter, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya anakmu Muhammad bin Idris. Siapa? Anak saya lagi belajar di Imam Malik. Kalau beneran anak saya, apa yang kamu bawa pulang daripada Imam Malik? Apa jawabannya? Nih lihat nih. Jawabannya Imam Syafi'i apa? Al-ilmu wal adab. Saya membawa bekal ilmu dan adab. Apa kata ibunya? Balik lagi mondok. Belum nyampe ilmu kamu. Belum nyampe ilmu. Sudah puluhan tahun mondok, belum dia salaman sama ibunya, belum menyentuh ibunya, sudah disuruh pulang lagi, suruh balik lagi untuk mondok. Sedih Imam Syafi'i, balik lagi ke Madinah ke Imam Malik. Ditanya kenapa? Kenapa balik? Kenapa nangis? Saya ini pulang ke rumah ditanya sama ibu saya dan saya jawab al-ilmu wal adab. Maka kata Imam Malik, kebalik kamu wahai Imam Syafi'i, wahai Muhammad, seharusnya kamu jawab al-adab wal ilm. Dahulukan adab baru ilmu. Pasti dibukakan oleh ibumu. Pulang lagi Imam Syafi'i, ditanya sama ibunya, sudah tahu jawabannya? Tahu wahai ibuku. Apa? Al-adab wal ilm. Adab, saya membawa adab dan ilmu. Maka langsung ini baru anakku. Itulah didikan orang tua dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau santri sekarang kan enggak ya. Anak kita dipukul langsung enggak terima. Ya, langsung lapor polisi. Mana mau barokah? Isbir ala murril jafa min mu'al, sabar daripada ujian guru, dapatkan barokah, dapatkan ilmu, jadi wali min auliyaillah. Ya. Dan kadang kita juga ini baca hadis, tidak ada adab sama Nabi Muhammad. Ya, kadang-kadang kita tiduran, kadang-kadang dari bacakan hadis atau apa, kadang-kadang selonjoran. Imam Malik adabnya luar biasa. Bagaimana Imam Malik? Ketika di Madinah, Imam Malik itu kalau mau buang hajat gak pernah di Madinah, pasti keluar daripada Masjidil Haram seumur hidup.
saking adabnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik tidak pernah pakai sandal di Madinah, saking takutnya ta'adduban. Ada di sana di bawahnya ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu panasnya pasir zaman dulu, sekarang sudah marmer semua. Zaman dulu Pak luar biasa panasnya, melepuh sudah kita kena pasir itu. Bagaimana Imam Malik karena adabnya kepada baginda Nabi Muhammad sehingga makamnya walaupun sudah ribuan ratusan tahun sudah meninggal, tapi ilmunya tetap ada, tapi karangan-karangannya kitab ada, ilmunya barokah, seakan-akan beliau masih hidup sampai sekarang. Karena adab kepada Rasulullah, karena adab kepada gurunya, sehingga dia menjadi wali yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak sekali cerita-cerita dari para orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan maksud saya datang ke sini tujuannya adalah ingin barokah daripada yang oleh kita Syekh Muhammad Saman dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, dan kita semua insyaallah sebelum kita pulang insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang punya utang dilunaskan utangnya oleh Allah, yang sakit di antara kita dan keluarga kita semuanya diangkat penyakitnya dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus apa cukup? Mau ditambah itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fajir juga teringat cerita murid yang disebutkan tadi oleh Habib Abdul Qadir Al-Hasni, Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi, Surabaya. Ya, yang dikatakan sahibul hal Surabaya. Ya ini Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi. Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, kebalik. Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ini muridnya daripada Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Simtud Durar. Ini Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi punya murid Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir. Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir yang ada di Jawa Barat. Ketika beliau ziarah kepada gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi di Surabaya, setelah ziarah ditawari sama rombongan ziarahnya untuk naik pesawat di zaman itu. Ya, untuk naik pesawat. Ditanya, naik pesawat? Kalau naik pesawat berarti saya terbang di atas Surabaya. Iya, pasti. Namanya juga pesawat, tidak mungkin di bawah tanah. Ya, pesawat ada di atas awan. Kalau begitu, kalau di atas Surabaya pesawatnya, berarti guru saya ada di bawah saya. Gurunya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Gurunya berarti ada di saya. Tidak mau saya. Tidak mau. Lebih baik saya pulang. Akhirnya Pak, diundur sampai seminggu Pak. Sampai seminggu baru ada kereta api, baru beliau pulang. Saking adabnya kepada gurunya. Jadilah seorang murid yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana juga adabnya Al-Imam Asy-Syafi'i ketika belajar ilmu kepada Imam Malik. Sangat teliti betul-betul. Kadang-kadang adab ini Pak gak dijelaskan dalam kitab, tapi apa? Dijelaskan dengan perilaku akhlak guru. Tidak disebutkan dalam kitab. Bagaimana Imam Syafi'i apa? Ketika belajar begini, belajar kitab, maka apa? Imam Syafi'i membuka lembaran kitab-kitabnya tidak berbunyi, senyap. Enggak seperti kita sekarang. Kerasak. Di depan Imam Malik gurunya pelan. Dan juga kadang di antara kita apa? Kalau mau baca kitab Quran atau hadis atau baca maulid, kadang-kadang pakai lidah. Ya, pakai ludah. Ya, jangan, itu kurang adab. Kurang adab, kurang akhlak.
Imam Syafi'i pelan-pelan, saking adabnya kepada gurunya Al-Imam Malik sehingga menjadi Al-Imam Asy-Syafi'i luar biasa. Nah, itu luar biasa sekali. Dan banyak diantara juga ceritanya Al-Habib Alwi bin Muhammad Asgaf, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wahai Alwi, kamu pergi ke India, di sana ada guru futuh kamu, ada guru futuh kamu, ya, ada guru futuh kamu. Maka apa? Karena perintah daripada gurunya dari Yaman, Pak. Ini bukan beda kota, bukan beda kabupaten, ya, ini beda negara, lintas negara. Waktu itu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, ya, kadang jalan, kadang naik onta. Kalau sudah ada lautan, naik kapal berbulan-bulan sampai kepada gurunya Syekh Futuhnya yang ada di India. Sampai di sana ke rumahnya gurunya, guru Syekh Futuhnya, tidak dibukain pintu sama gurunya, diuji muridnya. Bahkan apa? Ada tamu datang, yang tamunya ini dibukain, dijamu, sudah dijamu, makan selesai, air cucian makan daripada tamunya tersebut, dan daripada Syekh Futuhnya ini diambil, disuruh pembantunya, ini siram kepada yang ada di luar, disiramkan. Sabar muridnya. Ketika saya melihat sahabat tersebut, ini baru muridku, kata gurunya, baru diakui murid. Sehingga apa? Langsung kalau sudah diridhoi oleh gurunya, walaupun kita bodoh, maka langsung diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita kan lain, kalau mau berguru, depan rumahnya guru, langsung chat atau telepon, guru di sini sudah, ulun sudah ada di sini di depan rumah. 5 menit ditelepon, guru ini gimana? Saya mau taklim, mau belajar. Ya apa, nggak tepat waktu. Ya, mungkin kita ngomong kayak gitu. Atau bahkan apa? Ini apa ini, guru kurang ajar ini. Ya, guru kurang ajar ini, nggak mencontohkan daripada akhlaknya Nabi Muhammad, nggak tepat janji. Ya sabar kamu daripada ujian daripada guru, sehingga kamu mendapatkan barokah daripada ilmunya. Nggak hanya ilmu hafal ini kitab ini, adab dulu sama guru, insya Allah akan mendapatkan daripada barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebagai penutup, di Situbondo itu ada kiai yang namanya Syekh Kiai As'ad Syamsul Arifin, kalau tidak salah. Kiai As'ad Syamsul Arifin. Wah, ini sudah kiai, termasuk pendiri daripada Nahdlatul Ulama NU, Nahdlatul Ulama. Ini Kiai As'ad Syamsul Arifin, terkenal wali, terkenal kasaf, karomahnya nampak di Situbondo. Banyak orang di Jawa Timur datang ke tempat beliau. Di antaranya ada satu murid dari Banyuwangi. Ingin belajar kepada beliau. Masih anak kecil, masih 6 tahun atau 5 tahun. Datang dibawa sama walinya. Mau apa ini anak kecil dibawa ke sini? Mau belajar kepada engkau, wahai kiai. Ya, katanya kiainya masih kecil. Nanti kalau disuruh hafalan, nanti tidak hafal. Bacaannya masih tidak bisa baca. Nah, begini aja, kalau mau di sini khidmah dulu. Saya kamu perintahkan, ini di depan rumah saya ini ada pohon-pohon banyak. Ada pohon jambu, ada pohon rambutan, ada pohon mangga. Jangan sampai ini daun-daun yang jatuh dari rumah saya mengotori rumah saya. Harus bersih terus. Karena ingin mondok belajar kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, ini santri yang 5 tahun 6 tahun umurnya, setiap hari bersih-bersih. Melihat santri yang lain bawa kitab, belajar fikih, belajar hadis, belajar ilmu nahu, ilmu saraf, iri hatinya, Pak.
saya ingin jadi santri, saya ingin jadi santri. Tapi sabar, oh ini perintah dari guru, oh ini perintah dari para guru. Terus disapu sampai beberapa tahun, sampai umur 8 tahun 9 tahun. Setelah itu apa? Wahai guru, wahai kiai, saya sudah membersihkan atas perintah guru dengan membersihkan setiap daripada yang jatuh daun-daun yang ada di rumah kalian. Maka apa kata gurunya? Kalau begitu kamu sudah bertahun-tahun kamu membersihkannya, ayo sekarang belajar. Waktu itu pelajaran pertama belajar sorof, Pak. Ya, belajar sorof. Apa tasrif? Ini yang suruh baca. Baca ini fa'ala. Apa artinya fa'ala? Fa'ala mengerjakan. Tasrif ke belakang. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Apa ini nama apa ini? Baca nasara. Apa artinya nasara? Menolong. Nasara yansuru nasran fa huwa nasirun unsur la tansur. Ini apa artinya? Daraba, memukul. Daraba yadribu daraban, sampai idrib la tadrib, sampai 4 kata tuh. Terakhir roja'ah. Roja'ah apa artinya? Pulang. Ayo tasrif ke belakang. Roja'ah yarji'u ruju'an fa huwa raji'un wa dzaka marju'un irji' la tarji'. Kata Kiai Syamsul Arifin, pulang kamu sekarang, kamu sudah alim. Belum belajar fikih, belum belajar hadis, belum belajar ilmu nahu, sorof, baru belajar sorof awalnya aja, langsung suruh pulang, kamu sudah alim. Bingung, karena perintah daripada gurunya langsung pulang ke Banyuwangi. Pulang ke Banyuwangi, Pak, langsung geger di Banyuwangi. Ada santri lulusan daripada Kiai Syamsul Arifin yang dari Banyuwangi. Berbondong-bondong masyarakat daripada Banyuwangi belajar kepada beliau. Padahal masih muda, belum balik masih. Bingung ini. Ya, bingung. Tapi karena sudah diizinkan sama gurunya, sudah diridhoi daripada gurunya, orang mau belajar tafsir bisa tafsir. Orang mau belajar nahu bisa nahu. Orang belajar hadis bisa hadis. Orang belajar fikih bisa fikih. Karena apa? Karena akhlak dan adab kepada guru. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada guru-guru kita. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.